아, 이게 안 해도 되는 거예요? 내가 이 안경. 당장 버려요, 그 안경. 무슨 짓을 한 거야? 어? Kembali kilas balik masa kecil, saat Jiwook yang sebenarnya sangat menyayangi San-ah. Namun saat itu, kedua orang tua San-ah meninggal dunia secara tragis. Setelah kejadian tersebut, Jiwook berubah menjadi pribadi yang murung dan menjauh dari San-ah, sehingga hubungan mereka menjadi renggang. Akan tetapi, sejak insiden yang menimpa San-ah hingga membuatnya koma seperti sekarang, Jiwook mulai menunjukkan kepedulian lagi terhadapnya. Keesokan harinya di kantor, Jiwook merasa terkejut ketika ia bisa melihat garis merah rekan kerjanya. Namun, saat ia melihat garis merah milik Dong-sik, hanya ada 2 garis. Jiwook pun bertanya, dan Dong-sik dengan jujur menjawab bahwa selain dengan istrinya, ia hanya pernah menjalin hubungan dengan satu orang di masa lalu. Tak lama setelah itu, seorang siswi datang ke kantor polisi untuk melapor. Malam harinya, Jiwook memanggil seorang pria yang sebelumnya dicurigai akan tidur dengan keponakannya. Jiwook mencoba melihat apakah ada hubungan garis merah antara mereka, namun ternyata tidak ada keterkaitan sama sekali. Pria tersebut juga mengakui bahwa malam itu ia tidak melakukan apa-apa terhadap San-ah. Sementara itu, perasaan Sinyun terhadap Junsan semakin dekat. Ia pun mengajak Junsan untuk bertemu. Namun, tak lama setelah itu, Sinyun menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan itu berisi permintaan agar mereka bertemu di sekolah tepat di hari ulang tahunnya. Kembali ke Jina, siswi yang datang ke kantor polisi tadi, ia akhirnya menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh seseorang yang ia anggap teman dekat. Jina mengatakan bahwa saat itu ia sedang mabuk, dan ketika bangun, pakaian dalamnya sudah dalam keadaan terbalik. Saat ditanya apakah sebelumnya Jina pernah berhubungan intim dengan siapapun, Jina menjawab tidak. Namun, Jiwook melihat adanya 4 garis merah, sehingga ia mencurigai bahwa Jina mungkin berbohong. Bersama rekannya, Jiwook lalu pergi ke sekolah dan bertemu dengan guru Gyujin. Mereka menyampaikan bahwa sedang menyelidiki kasus pemerkosaan. Ibu guru itu sempat salah fokus karena merasa Jiwook tampak cocok memakai kacamata. Meskipun menurut rekan Jiwook justru tidak cocok, mereka kemudian bertemu dengan seorang siswa yang bernama Hanyu. Hanyu membenarkan bahwa malam itu mereka memang mabuk dan sempat menginap bersama dengan Jina. Tetapi ia membantah telah memperkosanya. Setelah itu, Jiwook secara tidak sengaja bertemu dengan Sinyun. Saat melihat Jiwook memakai kacamata, Sinyun memintanya melepas kacamata itu karena khawatir Jiwook akan terobsesi dan malah akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Namun Jiwook menolak melepas kacamata tersebut. Saat mereka sedang berdebat, Gyujin muncul dan bertanya apa yang terjadi, tetapi Sinyun memilih pergi begitu saja. Gyujin kemudian mengatakan bahwa Sinyun adalah anak yang istimewa, dan mengejutkannya, Sinyun ternyata juga bisa melihat garis merah tanpa menggunakan kacamata. Setelah dari sekolah, Jiwook dan rekannya pergi ke agensi tempat Jina bernaung karena ia adalah trainee di sana. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk yang berarti. Mereka mulai menduga bahwa Jina mungkin mengarang cerita karena takut karirnya hancur akibat skandal. Dugaan itu semakin kuat ketika Jina menghapus percakapan dengan Hanyu, namun, Jiwook tak menyerah. Ia membuka pintu ruangan interogasi yang kebetulan bersebelahan dengan ruangan Hanyu yang juga sedang diperiksa. Saat itu, Jiwook melihat bahwa garis merah antara mereka tidak terhubung sama sekali. Ia pun menyimpulkan bahwa Jina kemungkinan besar telah berbohong. 관계 자체가 있었던 것은 Sepulang kerja, Jiwook kembali bertemu dengan Sinyun. Mereka sempat berbicara mengenai masa lalu Sinyun dan keluarganya. Sinyun juga mengungkapkan bahwa ia pernah melihat Jina tidak memiliki garis merah sama sekali, tetapi tiba-tiba beberapa hari kemudian garis merahnya muncul 4 sekaligus. Jiwook merasa ada yang janggal dan langsung menghubungi Dong-sik. Mereka pun berencana menyelidiki kasus ini lebih dalam. Mereka kembali mengunjungi rumah Hanyu. Hanyu mempersilakan mereka masuk dan memeriksa apapun yang diperlukan. Setelah berada di rumah Hanyu, Jiwook dan rekannya memeriksa seluruh ruangan, namun tidak menemukan hal mencurigakan. Hanyu kemudian menyampaikan bahwa ia merasa mengantuk dan meminta agar pemeriksaan segera diselesaikan. Akhirnya, Jiwook dan rekannya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Sementara itu, Sinyun kembali ke tempat kerjanya yang lama. Tanpa ia sadari, saat berada di dalam, Sinyun masih diliputi rasa penasaran terhadap kejadian tragis yang menimpa seorang wanita berkacamata yang ditemukan bunuh diri di dalam bak mandi. Tiba-tiba, seseorang datang menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Junsan. Junsan mengaku melihat Sinyun berada di tempat tersebut, sehingga ia ikut masuk. Saat itu juga, Sinyun menyatakan perasaannya kepada Junsan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin memiliki garis merah di kepalanya. Seperti orang-orang lainnya, keesokan paginya, saat subuh,
Jiwook dan rekannya membongkar tong sampah di dekat rumah Hanyu yang mereka curigai sebelumnya. Mereka menemukan sebuah selimut mahal yang dibuang oleh Hanyu. Karena selimut tersebut tampak berharga, Jiwook memutuskan untuk menjadikannya barang bukti dan mengirimkannya untuk pemeriksaan forensik. Setelah itu, Hanyu kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Jiwook memintanya untuk berkata jujur, namun siswa itu tetap bersikukuh bahwa ia tidak tertarik sama sekali pada Gina, dan tidak mungkin melakukan apapun dengannya. Ia pun menyampaikan alibi bahwa pada malam itu ia pergi ke supermarket. Setelah diselidiki, alibinya memang terbukti benar. Namun setelah memeriksa rekaman CCTV berulang kali, Jiwook menyadari sesuatu yang janggal. Ternyata, ada 4 orang yang pergi ke supermarket malam itu. Saat mereka datang, garis merah di antara mereka masih sedikit. Namun saat kembali, jumlah garis merah masing-masing bertambah 1. Jiwook mencocokkan jumlah itu dan menemukan bahwa keempat orang tersebut memiliki garis merah yang terhubung dengan Gina. Dari situ, terbukti bahwa keempatnya telah melakukan pelecehan terhadap Gina. Sementara di sekolah, Sinyun bertemu dengan Gina dan pada saat itu ia melihat garis merah di atas kepala Gina terhubung dengan 4 murid lainnya. Ketika Sinyun hendak melapor kepada Jiwook, ternyata Jiwook sudah lebih dulu sampai di sekolahnya dan telah melihat semuanya. Mereka pun langsung memanggil keempat pelaku. Namun semuanya tetap membantah dan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam kejadian apapun terhadap Gina. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Jiwook membawa salah satu dari mereka untuk diuji dengan cara berbeda. Ia membiarkan murid itu di dalam mobil, untuk melihat apakah ia akan mencoba kabur. Benar saja, murid itu langsung berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap kembali oleh Jiwook. Setelah itu, Jiwook mengancamnya. Ia mengatakan bahwa jika murid itu mau berkata jujur, maka hukumannya bisa diringankan. Karena terdesak, akhirnya murid itu mengaku. Ia mengatakan bahwa mereka berempat melakukannya atas perintah Hanyu. Keesokan harinya, Hanyu dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, ia tetap bersikukuh bahwa semua tuduhan itu tidak benar dan menganggap keempat orang tersebut telah berbohong. Meski Hanyu menolak mengakui perbuatannya, bukti-bukti yang ada sudah cukup jelas. Akhirnya, ia pun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan terhadap Gina. Setelah menyelesaikan kasus tersebut, Jiwook mendapat kabar dari rumah sakit bahwa ayahnya tiba-tiba menghilang. Setelah dicek melalui CCTV, terlihat seorang perempuan membawanya pergi. Dan perempuan itu ternyata adalah Gyujin. Jiwook pun heran, apa tujuan Gyujin membawa ayahnya? Tak lama, ia juga menerima sebuah video yang menunjukkan San-ah yang sedang berbaring di rumah sakit. Ia segera bergegas ke rumah sakit, dan beruntung, San-ah dalam keadaan baik. Namun, Jiwook melihat bahwa garis merah milik San-ah terhubung dengan seseorang yang sedang menuju ke ruangan itu. Jiwook pun penasaran, siapakah orang itu? Dan ketika orang itu masuk, ternyata ia adalah ayah Jiwook sendiri, yang juga merupakan kakek dari San-ah. Seketika, hati Jiwook hancur berkeping-keping. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini, orang yang mencemari keponakannya adalah ayahnya sendiri. Bahkan, Jiwook hampir membunuh ayahnya karena amarah dan rasa kecewa yang begitu dalam. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, selain merasa sangat hancur dan kasihan kepada San-ah. Tak heran jika San-ah menjadi pribadi yang pendiam sejak kejadian itu. Diceritakan seorang perempuan penjaga kafe yang pernah mengalami insiden tragis. Video yang memperlihatkan dirinya sedang berhubungan intim tersebar luas, membuat ia dikucilkan oleh lingkungan kampus dan mengalami depresi berat. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia keluar dari kafe dan mencoba berjalan ke tengah jalan untuk menabrakkan diri ke kendaraan yang melintas. Meski diliputi rasa takut, ia tetap bertekad mengakhiri hidupnya. Namun, saat hendak melakukannya, seseorang tiba-tiba menolongnya. Orang itu adalah guru Gyujin. Ternyata, Gyujinlah yang selama ini memberikan kacamata kepada orang-orang yang sedang terpuruk. Ia mengatakan bahwa kacamata itu bisa membantu perempuan tersebut. Sementara itu, Junsan tiba-tiba muncul menemui Sinyun, padahal Sinyun sama sekali tidak memberitahunya. Junsan mengatakan bahwa ia tahu hari itu adalah hari ulang tahun Sinyun. Akhirnya, Sinyun mengajak Junsan untuk bermalam bersama. Ia kembali menyatakan cintanya, dan bahkan sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berhubungan intim, termasuk alat kontrasepsi. Mereka pun berciuman dan akhirnya benar-benar tidur bersama malam itu. Setelah itu, Sinyun melihat ke arah cermin dan menyadari bahwa sekarang ia dan Junsan sudah memiliki satu garis merah yang saling terhubung. Ketika mereka hendak pulang, Junsan berinisiatif membelikan kue ulang tahun untuk Sinyun sebagai kejutan. Ia meminta Sinyun menunggu sebentar. Namun, waktu terus berlalu dan Junsan tak kunjung kembali. Tiba-tiba, Sinyun mendengar keributan di sekitar.
Ia pun pergi ke arah sumber suara dan betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa orang yang menjadi pusat perhatian adalah Junsan. Beberapa palang besi jatuh menimpanya, dan Junsan tewas seketika. Kematian orang yang ia sayangi kembali menghantui hidup Sinyun. Setiap kali ia dekat dengan seseorang, orang itu akan kehilangan nyawanya. Belum usai kesedihan itu, Kyung Jin pun diculik dan disekap di sekolah. Ia menghubungi Jiwook untuk meminta bantuan, lalu mereka segera pergi ke sekolah. Sinyun menceritakan kepada Jiwook bahwa setiap ulang tahun, ia selalu menerima pesan atau hadiah dari seseorang, yang selama ini ia kira berasal dari ibunya. Namun, kini ia curiga bahwa pengirimnya adalah orang yang sama dengan pemberi kacamata. Menurut Jiwook, sangat kecil kemungkinan bahwa pemberi kacamata berasal dari orang yang berbeda-beda. Ia yakin semuanya bersumber dari satu orang saja. Ketika mereka tiba di sekolah, Sinyun segera mencari temannya di ruang kelas yang lampunya nyala. Ketika Jiwook mengikuti Sinyun masuk ke kelas itu, ia malah tidak menemukan Sinyun di sana. Untungnya, temannya ditemukan dalam keadaan selamat. Sinyun segera melepaskan ikatan tali temannya, dan mereka berusaha keluar dari gedung sekolah. Namun, meski sudah berulang kali menuruni tangga, mereka tetap berada di lantai yang sama. Mereka kebingungan. Sementara itu, Jiwook juga tidak bisa menemukan keberadaan Sinyun dan temannya. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan misterius. Di dalam ruangan tersebut, Jiwook melihat banyak orang berkumpul, termasuk perempuan penjaga kafe yang pernah diselamatkan Gyujin. Di sana, terungkap bahwa Gyujin selama ini telah memanipulasi orang-orang yang diberinya kacamata. Ia menyuruh mereka untuk menghilangkan garis merah dengan cara menghabisi nyawa orang-orang yang terhubung dengan mereka. Karena itulah, si penjaga kafe mulai menghabisi orang-orang yang pernah berhubungan intim dengannya. Orang yang terakhir ia bunuh adalah yang terakhir memiliki garis merah dengannya. Setelah itu, garis merahnya pun menghilang sepenuhnya. Mengetahui semua ini, Jiwook sangat terkejut karena ternyata semua tindakan itu didalangi oleh Gyujin sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, teman perempuan Sinyun ternyata juga sudah memiliki kacamata dan berubah drastis kepribadiannya setelah memakainya. Kini, pikiran teman Sinyun pun sudah dipengaruhi oleh Gyujin. Sementara itu, di tempat Jiwook, terungkap bahwa Gyujin memiliki garis merah dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada Jiwook. Ternyata, ia telah menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk Jiwook, yakni ayahnya sendiri. Gyujin memerintahkan Jiwook untuk menghabisi nyawa ayahnya karena apa yang telah ia lakukan terhadap keponakan Jiwook. Jiwook pun mengambil pisau yang diberikan Gyujin dan bersiap menyerang ayahnya. Namun ia tidak sanggup melakukannya. Sebagai gantinya, ia justru mengarahkan pisaunya ke arah Gyujin. Sayangnya, kekuatan Gyujin sangat besar, sehingga Jiwook terpental. Ia kemudian mengambil pistol dan mencoba menembaknya, namun tidak berhasil. Gyujin mengatakan bahwa dirinya hanya bisa dilenyapkan oleh seseorang yang benar-benar spesial, seperti halnya Sinyun. Orang biasa tidak akan mampu melawannya. Di tempat lain, Sinyun berhasil memecahkan kacamata milik temannya. Setelah itu, temannya kembali bersikap normal dan kebingungan, tidak tahu mengapa ia berada di atap sekolah. Namun tiba-tiba, pipi Sinyun terluka dan warna matanya berubah. Tanpa disadari, ia kini berada di sebuah ruangan aneh yang dipenuhi banyak orang, termasuk Jiwook dan Gyujin. Sinyun memohon kepada Gyujin untuk menghentikan semua ini karena ia tidak ingin lebih banyak orang kehilangan nyawa. Namun, Gyujin menolak dan menganggap bahwa memiliki kemampuan melihat garis merah adalah sebuah anugerah. Menurutnya, kemampuan itu seharusnya dimiliki semua orang. Sinyun tidak setuju, tetapi justru dijadikan bagian dari rencana besar Gyujin, mewujudkan dunia di mana semua orang dapat melihat garis merah. Saat Gyujin hendak melukai Sinyun, tiba-tiba muncul sosok ibu Sinyun yang melindunginya. Disinilah terungkap bahwa selama ini bukan Sinyun yang menyebabkan kematian ayahnya, melainkan ibunya sendiri yang sudah lama memiliki kacamata dan melihat sang ayah berselingkuh. Karena itulah ia membunuh suaminya, bukan karena gambar Sinyun. Saat Sinyun lengah karena terkejut, Gyujin menusuknya. Meski Sinyun terkenal sangat sulit untuk dilenyapkan, kali ini karena yang menyerang adalah seseorang yang istimewa, ia terangkat oleh kekuatan Gyujin dan dihempaskan dengan keras. Gyujin pun menyatakan bahwa ia akan mewujudkan mimpinya, membuat seluruh manusia di bumi bisa melihat garis merah tanpa kacamata. Akhirnya, keinginannya terwujud. Garis merah kini menyebar ke seluruh permukaan bumi, dan semua orang dapat melihatnya. Sinyun yang tak sadarkan diri, terjatuh dan pingsan. Namun, ia tidak tinggal diam. Ia bangkit dan menusuk Gyujin. Akibatnya, Gyujin kehilangan nyawanya, dan suasana di tempat itu berubah kacau. Orang-orang panik dan berlarian, Jiwook dan Sinyun akhirnya kembali ke dunia nyata. Setelah kejadian itu, teman Sinyun menjemputnya pulang karena ia masih ketakutan.
Kacamata milik Jiwook pun hancur dengan sendirinya. Kini, benar-benar seluruh umat manusia bisa melihat garis merah tanpa bantuan alat apapun. Awalnya, banyak orang menganggap kemampuan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun, setelah memahami makna dari garis merah, yang menunjukkan seberapa sering seseorang berhubungan dengan orang lain, rasa takut pun menyebar. Semakin banyak garis merahnya, berarti semakin banyak pula hubungan yang pernah dijalin. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai dianggap normal. San'ah akhirnya sadar dari komanya, dan ia menjadi satu-satunya manusia di dunia yang tidak memiliki garis merah. Hubungannya dengan pamannya, Jiwook, pun mulai membaik. Sementara itu, Sinyun kembali sendiri. Pada suatu hari, ia mengunjungi makam Junsan. Namun ketika berada di sana, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu semakin dekat, seolah memanggil dari belakang telinganya, dan ternyata, suara itu adalah milik Gyujin. Sinyun pun terkejut, begitulah akhir dari drama ini. 현우빠,